Kalau NU itu menggabungkan dan mengedepankan antara syariat dari Quran dan hadis, juga tidak meninggalkan hasil ritual-ritual, hasil penemuan-penemuan batin yang tetap berdasarkan dengan naluri dan nurani, sehingga tetap benar dan bisa dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bian NU dan ulama-ulamanya itu di samping cerdas juga bijak, serta lebih bertumpu kepada spiritual. Orang yang cerdas saja itu biasanya matematis, orangnya hanya mengedepankan kepada logika, akal. Jadi kata Gus Dur hanya syariat bloko. Ini bahaya orang-orang yang hanya matematis. Ini kebanyakan orang tersebut kaku dan tidak mau menerima orang lain. Kalau melihat kesalahan, dia itu pegel, marah sampai kepada pelaku kesalahannya. Sebenarnya orang melihat kesalahan, kemungkaran itu pegel kepada kesalahannya saja. Marah kepada kesalahannya, jangan marah benci kepada pelakunya, karena pelakunya adalah saudara kita. Kalau ulama-ulama NU ini digembleng tidak hanya logis, tidak hanya matematis, tapi intuitis, mengedepankan naluri dan nurani, sehingga di samping cerdas, bijak, dan lebih mengedepankan kepada naluri dan nurani. Sehingga orang yang intuitis itu tidak gerusak-gerusu, tidak gerudak-geruduk, tidak kaku, tidak keras, lembut, lembah, lembar, luwes, lurus. Ini penting juga, lurus. Pada hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang sudah tidak bisa ditoleransi, dia akan kuat, mengeras. Tapi kalau pada hal-hal yang masih bisa ditoleransi dan di situ ada benturan dengan risiko besar, dia mengalahkan logikanya untuk mengamankan ancaman risiko. Orang yang hanya logis, syariat bloko, ini dia mengawal logikanya, mengawal yang ditauki olehnya, yang diketahui olehnya, syariat bloko tadi, sampai menerjang kepada resiko. Yang resiko ini sebenarnya lebih bahaya karena bersifat lebih umum, tidak peduli. Ini bahayanya orang yang hanya logis dan matematis, kaku, kasar, pokok, sehingga logikanya ini malah menjadikan goyah, logikanya menjadikan puncak, gak cocok dengan yang diketahui, maka tabrak. Ini menjadi logikanya puncak, bahaya. Walaupun agama, kalau sampai dikatakan puncak karena hanya berdasarkan logikanya yang dia tahu dari yang dia dapat dari syariatnya, bahaya. Kalau orang yang intuitis ini lebih peka, lebih lembut. Dia menjadikan goyah bukan hanya logikanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan istikharah, dengan ketajaman mata batin, dengan kebijakan, sehingga tetap lama. Perbedaan yang dapat kita petik, orang yang matematis, orang yang logis, syariat bloko yang keren tadi, dengan orang yang intuitis, nurani dan naluri. Mereka yang matematis berkata, kita dulu ya, kita yang intuitis, ulama-ulama kita NU, tidak mungkin agama dilakukan dengan damai, tenang, sesuai daripada tujuan agama itu sendiri, apabila
wilayah dalam keadaan goncang. Mereka yang logis dan matematis berkata, tidak peduli wilayah goncang, yang penting agama jangan digoyang. Ini apa? Tidak mungkin agama dilakukan dengan tenang apabila wilayah dalam keadaan goncang. Mereka yang matematis berkata, tidak peduli wilayah kondisi goncang, yang penting agama jangan digoyang. Terbukti orang yang hanya matematis akhirnya terjadi rawan konflik, rawan problem, rawan masalah. Orang yang intuitif kondisinya tenang, karena agama itu sendiri adalah mengajarkan ketenangan. Agama itu sendiri mengajarkan keheningan. Agama itu sendiri ditemukan oleh Rasulullah di dalam keheningan, di dalam ketenangan, di dalam kedamaian, di dalam kontemplasi ketika Rasulullah di Gua Hira. Bukan ditemukan dengan berame-rame, bukan ditemukan dengan berdemonstrasi, bukan ditemukan dengan teriak-teriak. Kata guru saya Mbah Munoto, Allah itu dicari dengan hening, dicari dengan tenang di dalam tempat yang sepi. Itu saja kadang kita belum menemukan sejatinya Allah. Kita hanya menemukan Allah di dalam lahir kita, tapi dalam batin. Apalagi dicari dengan hiruk pikuk, dengan teriak-teriak. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan kita NO, lahir batin, dan tahu apa itu NO, dalam dan lahirnya NO. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.